Oke, selamat siang semuanya. Kelas 3C ya. Mohon maaf kemarin ada acara, jadi saya ngikutin acara juga. Ada yang ikut nggak kemarin? Kemarin mungkin ada beberapa Pak, soalnya disuruh kami dosen komunikasi politiknya itu Pak Asep Pak. Oh, Pak Asep. Masa? Kok bisa? Iya Pak, ada perubahan Pak dalam sinanya Pak. Kemarin kayak Tadinya sempat siapa? tadinya Pak Alam, kayak ada sedikit problem antara Pak Alam sama kelas kami Pak, karena masalah nama dosen itu Pak, ditutup Tapi Pak oleh Asep MK udah ngajar? komunikasi politik. Kemarin belum Pak, karena ada acara Pak. Katanya kalian ngikut seminar itu aja gitu. Oh iya, berarti sama kan? Saya juga ngikutin dari awal tuh. Walaupun ada kendala-kendala teknis lah ya, keluar masuk. Cuma ya maksudnya sayang kalau kuliah, maksudnya ada yang lebih apa ya, bisa lebih ngasih insight lah, apalagi dari narasumbernya dari luar kan. Ada dari Prof Halimin. Tapi lumayan banyak sih kemarin, 700-800 orang. Itu rekor tuh kalau stadium jenderal padahal itu ya, kuliah umum. Nah, saya juga nanti ngasih info seputar itu kalau ada yang kira-kira di kelas saya atau jadwal saya ada acara yang bagus, ya mending kalian ikut dulu. Karena kalau kuliah kan sebenarnya bisa fleksibel ya, apalagi online. Kecuali offline lah, kalau offline kan emang harus kita jalankan. Tapi kalau online ya sebisa mungkin ya nyari yang lebih kira-kira lagi bagus mana sih, kan itu jarang-jarang kan tiap minggu. Ya pas kebetulan berarti sama. Saya juga banyak dapat insight ya, di pengalaman dari orang-orang yang sudah lebih dulu menempuh apa ya, pengalaman bagus, jadi kita jadi pelajaran juga gitu. Jadi nggak melulu soal materi teori textbook gitu ya, tapi pengalaman itu juga penting. Nah, ini karena zuhurnya 11.40 ya, 11.50, jadi saya agak percepat aja ini untuk materi hari ini. Ini saya pakai Zoom karena udah ini banget sama Google Meet ya, ribet banget sih makanya. Saya nggak bisa ngeliat mukanya masing-masing. Kalau pakai kayak kalau ini kan bisa nih, saya lihat di samping ini masih bisa nih. Kan kalau Google Meet kan enggak ya. Jadi saya jenuh juga kalau liatin layar sendiri presentasi. Jadi mohon izin buat Zoom ya sesekali aja lah ya. Mumpung lagi ada nih. Ini bisa 1.000 orang. Jadi mumpung kosong ada jadwal. Jadi saya pakai aja nih. Kalau ada yang lain yang mau pinjam, tapi urusannya urusan akademik lah ya. Kalau selama kosong sih sebenarnya nggak masalah. Ini tadi saya cek-cek, oh Zoom kosong nggak ada yang pakai, udah saya pinjam dulu. Oke, kita lanjutkan pertemuan ketiga ya. Dibuka-buka lagi yang kemarin juga udah saya kirim nih di Google Classroom, silakan. Tapi kalau mau catat juga nggak apa-apa, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, lebih baik nanti di akhir aja, biar saya selesaikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya, nanti saya baca. Jadi biar lebih efektif. Nah, ini kita bahas tentang sejarah pemikiran filsafat Yunani Barat dan Islam. Ini ada di buku yang ini ya, yang kemarin sudah saya, yang nggak kelihatan nih kalau pakai. Yang kemarin masih sampai 3 pertemuan ke depan, kelompok 1, 2, 3 itu masih buku yang sama. Saya mulai dari mana nih? Ini kalau dibacain banyak banget nih. Seharusnya sih nggak gini, saya belum revisi nih. Tapi ya biar jadi sumber bacaan juga lah buat kalian. Ya harusnya bisa lebih simpel ya. Kemarin juga sebenarnya sudah sempat disinggung tentang materi-materi ini, tentang kenapa sih Yunani gitu ya, yang menjadi sumber filsafat ilmu pengetahuan modern kan. Filsafat itu sebagai ibunya pengetahuan, the mother of knowledge gitu ya. Nah, karena ini agak-agak ngeblur ya, sorry.
kecanggihan nih kameranya, jadi dia bisa blurring sendiri kalau ini. Kalau kata orang sih ada yang lewat katanya. Nggak tahu apaan yang lewat. Saya salah fokus. Oke, nah ini kemarin sudah saya sampaikan kenapa Yunani ya. Karena secara umum Yunani itu adalah sebuah bangsa yang dalam segi dokumentasi pengetahuannya itu lebih rapi, gitu ya. Selain orang mengenalnya bangsa Yunani itu bangsa yang mistik gitu, mitos lah kalau bahasa kita mitos. Jadi mitos-mitos, cerita-cerita yang irasional itu sangat berkembang di sana sehingga apapun didewa-dewakan gitu. Misalnya kalau ada petir ya jadi dewa petir, kalau ada gempa bumi ya dewa bumi, segala macam itulah. Tapi dari apa imajinasi itu atau mitologi-mitologi itu justru menjadi keuntungan buat si bangsa Yunani sendiri, sehingga mereka bisa luas berimajinasi bahkan mempertanyakan segala hal tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia yang tidak dimiliki ataupun tidak dalami oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi rujuknya semuanya pada akhirnya pada filsafat Yunani ini. Yang itu juga berkembang ya pada akhirnya sampai ke kita hari ini. Nah ini beberapa time series ya, perkembangan filsafat Yunani dari zaman demokrasi klasik tentang retorika. Jadi awalnya itu tentang retorika. Ini dalam konteks ilmu komunikasi ya. Jadi banyak banget filsafat, karena filsafat itu sumber ilmu pengetahuan, jadi setiap disiplin ilmu pasti ngerujuknya ke filsafat ilmu, logos-logosnya. Nah, dalam konteks ilmu komunikasi itu awalnya dikenal istilah retorika oleh Gorgias abad 427 sebelum Masehi. Ya. Di mana intinya retorika itu adalah susunan teks pidato dalam uraian sistematis sebagai pembelaan orang Syracuse di Sisilia. Sisilia itu sekarang di Italia ya. Jadi Yunani itu mungkin dulu wilayahnya sampai Italia, yang berjuang mendapatkan tanahnya dari penjajahan. Jadi kalau di Indonesia kita mirip dengan teks proklamasi ya. Jadi bayanginnya nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita bayangin di Sisilia nggak kebayang di mana itu Sisilia. Kita bayangin di Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta megang satu teks naskah proklamasi dan dia ucapkan di depan publik. Nah itu retorika. Sebelumnya kan kalau kita kenalnya cuma bagian proklamasi sampai atas nama bangsa Indonesia, sebelumnya kan ada pidato dulu, pidato yang diucapkan oleh Bung Karno. Itu sebenarnya salah satu contoh lah kalau kita gambarkan bagaimana retorika itu sebagai suatu susunan teks pidato yang digunakan untuk berbicara di depan publik. Kan intinya itu ya, retorika itu seni berbicara di depan publik. Nah, itu yang menjadi dasar ilmu komunikasi. Dan seterusnya nih. Jadi ada koraks, meletakkan prinsip-prinsip pidato, ada pembukaan, uraian, argumen, sampai kesimpulan, dan seterusnya. Sofis, ya, kaum sofis itu bicara tentang juga komunikasi publik, di mana mengajarkan keterampilan untuk menyampaikan pesan, ya, tidak begitu memperhatikan kemungkinan pelecehan terhadap penerimaan tersebut, mengabaikan pengajaran tentang etik. Ya, ini aja ada kekurangannya. Ya, kalau retorika itu intinya adalah bagaimana pesan itu disampaikan, belum pada bagaimana secara etika. Nah, ini baru disempurnakan oleh Sokrates, ya, aliran Sokrates, di mana Sokrates dan Plato menempatkan etika itu sama pentingnya dengan teknik berkomunikasi. Ya, jadi ada istilahnya kredibilitas sumber atau komunikator. Jadi nanti bicara kredibilitas etos, patos, logos lah kalau dalam bahasa Aristoteles. Kemudian berlanjut tuh, jadi dari abad sebelum Masehi, kemudian muncul Imperium Romawi ya, abad-abad awal saat Masehi, 200 Masehi. Nah, muncullah ajaran The Art Rhetorica Aristoteles ya. Yang tadi juga sama seperti kurang lebih tentang seni berbicara di depan umum. Terus Cicero bikin juga buku tentang The Good Man Speaks Well. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orator ulung di depan publik gitu. Sampai tahun 500 Masehi, retorika itu mengalami kemunduran karena
penguasa saat itu, raja, tidak senang dengan orang-orang yang jago ngomong gitu, pandai bicara atau orator-orator, karena itu mengancam kekuasaannya. Ya, jadi orang gereja kan pengennya atau raja dan gereja ini ya, ini dua kekuasaan yang nggak boleh ditentang oleh masyarakat saat itu, sehingga mereka membatasinya. Disitulah terjadi yang namanya Dark Age atau masa-masa kegelapan. Jadi ilmu pengetahuan itu berbanding lurus dengan kebijakan yang dilakukan oleh satu penguasa. Jadi ada hipotesa ataupun ungkapan yang menjelaskan bahwa apabila suatu negeri itu pemerintahannya otoriter, maka ilmu pengetahuan atau filsafatnya nggak akan berkembang. Jadi kunci kebudayaan atau peradaban sebuah kebudayaan itu besar, dia harus tidak otoriter. Jadi dia harus bisa menggali ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa ada rasa takut dengan siapapun. Nah, nanti kita bisa analisa bagaimana di Indonesia misalkan. Apakah sudah sebebas itu, artinya bisa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kebudayaan, atau kita malah terjebak pada rezim diktator gaya baru gitu. Nah, ini yang bisa nanti didiskusikan. Kemudian filsafat Yunani ini tahapannya atau time seriesnya saya bagi aja, sebenarnya di buku ada semua, nanti tinggal kalian baca lagi lebih lengkap. Bicara filsafat itu kan bicara 3 komponen utama. Yang pertama itu filsafat ketuhanan, filsafat alam, dan filsafat manusia. Nah, filsafat alam tuh berkembang di awal-awal tentang kosmologi oleh Thales, di mana itu alam semesta itu terbentuk dari air gitu kan. Kemudian filsafat Pitagoras bicara angka, hitungan, rasionalisasi, logika, kemarin sudah sempat kita bahas. Kemudian filsafat manusia dan sosial tentang filsafat manusia, ini Socrates tokohnya, bicara logik, nalar. Kemudian filsafat Romawi itu yang paling terkenal Cicero, ini perkembangannya. Kemudian abad pertengahan, abad 400 sampai 1400 ini di Dark Age sebenarnya. Tapi ada tokoh filsafat yang juga dulu terkenal, ada Thomas Aquinas sama Santo Agustinus. Itu juga dari golongan gereja. Kemudian filsafat pasca Renaissance. Jadi Renaissance itu baru muncul sejak abad 17. Sampai sekarang banyak filsuf-filsuf yang muncul kayak Franz Bacon, Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx ya. Karl Marx itu paling populer abad-abad 1920 sampai Auguste Comte. Sekarang udah banyak lagi, ada John Baudrillard, ada Bourdieu, ada siapa lagi? Banyak lah ya, Derrida itu di tokoh-tokoh filsuf postmodern. Nah, nanti kita bahas sampai sana. Nah, ini ya, ini contoh-contohnya lah. Apa itu Thales bicara tadi, alam semesta tercipta dari air. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tinggal di dekat air. Begitupun Heraklitus misalnya bicara tentang alam semesta terjadi dari gunung api ya, karena dia tinggal dekat gunung berapi. Dan seterusnya itu konteks di mana kita tinggal, lokasi juga menentukan bagaimana kita berpikir gitu ya. Kemudian Parmenides, Aristoteles itu tinggal dibaca ya, ajaran-ajarannya banyak banget ya. Kalau mau jadi ahli filsafat itu kalian harus hafal pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh itu. Tapi nggak mungkin kalau saya jelaskan semuanya, tinggal dibaca aja. Kemudian, nah masuk ke filsafat Barat. Jadi beda antara filsafat Yunani dan filsafat Barat. Kalau bicara filsafat Barat kan meliputi nggak cuma wilayah Eropa, tapi juga Amerika. Jadi yang kita sebut Barat itu ya Western itu adalah negara-negara di Barat dari wilayah kita gitu kan. Western itu nggak mesti Eropa, tapi juga Amerika Serikat. Itu nanti masuk ke Amerika Serikat juga. Kemudian dari periode awal tadi kan ada tokoh-tokohnya itu Thales, Pitagoras tadi yang sudah disebutkan. Kemudian zaman-zaman patristik dan skolastik ya, ini tadi yang disebut dengan zaman Dark Age, zaman-zaman kegelapan itu kan, di mana zaman agama gereja Kristen saat itu sangat-sangat dominan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu ketika bertolak belakang dengan kitab yang diyakini, maka yang dihukum atau yang dibatasi adalah pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin kalian pernah dengar yang Galileo Galilei di
dihukum mati karena dia menyebut bahwa bumi itu bulat. Sementara kepercayaan agama saat itu mempercayai bahwa bumi itu datar. Sampai pada akhirnya terbukti kalau bumi itu adalah bulat. Walaupun sekarang berubah lagi ya, ada komunitas flat earth, komunitas bumi datar. Nah, itu boleh nanti buat sebagai pembanding lah ya, komparasi dari pemikiran-pemikiran yang udah umum. Kemudian abad modern itu ditandai dengan Renaissance, ya, Enlightenment atau bahasa Inggrisnya, atau Aufklärung kalau di Jerman. Nah ini muncul di zaman-zaman pencerahan, ya, ketika ilmu dan agama dipisahkan. Jadi orang-orang Barat percaya bahwa ilmu pengetahuan itu mandek, nggak berkembang, itu karena agama. Makanya mereka kecewa dengan adanya agama. Ya. Sedangkan ketika agama itu dipisahkan, maka muncullah Renaissance. Jadi segala apapun harus bisa dibuktikan, diindrawi kan, atau istilah metodenya adalah empiris. Harus bisa dibuktikan secara empiris. Apa itu empiris? Bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Bisa diindrawi lah itu. Hal-hal yang tidak bisa diindrawi, atau tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka itu tidak ada. Termasuk Tuhan. Siapa yang bisa lihat Tuhan? Nggak ada. Gitu kan? Makanya banyaklah sekularisasi, termasuk dulu di Turki juga, abad 19, abad 20, ya, 1934, dipisahlah. Padahal dulu Imperium Utsmani itu yang paling menguasai setelah kekhalifahan, ya kan? Yang paling terakhir itu Khalifah Utsmani. Bahkan Arab Saudi sekarang itu, Makkah Madinah itu di bawah Imperium Utsmani, termasuk Aceh, kesultanan di Indonesia juga dulu itu merujuknya ke Imperium Utsmani. Tapi karena itu tadi anggapan bahwa agama itu menjadi penghambat perkembangannya ilmu pengetahuan, maka pada akhirnya agama itu dipisahkan dari ilmu atau negara lah. Nah, kemudian zaman sekarang setelah abad 1800 muncul paham-paham baru, ya, yang itu menjadi pengembangan dari pemikiran-pemikiran yang ada sebelumnya, ya, secara fenomenologi, feminisme, eksistensialisme, postmodernisme, itu nanti kalian lebih pelajari lagi. Ini dari perkembangan filsafat barat. Kemudian di mana nih suaranya, di break dulu ya. Filsafat tadi mana? Ini masuk ke retorika juga nih ya. Tadi ini udah ke double nih, tadi udah saya jelasin ya tentang retorika, seni berbicara di depan publik. Langsung masuk dari Eropa kan tadi juga sama tuh, dari tahun 80-an, dari tahun 1800 sampai sekarang tuh muncul tokoh-tokoh kayak Max Weber ya. Terus ada Heidegger, ada Erich Erfurt dan seterusnya, itu di Jerman, yang dikenal dengan mazhab pemikiran Frankfurt School ya. Itu sebuah aliran pemikiran kritisme ya. Itu nanti kalian bahas. Kemudian di Amerika ya, karena Amerika itu baru ada tahun 1715 kalau nggak salah ya. Jadi dulu kan Amerika Serikat yang sekarang itu ditemukan oleh Christopher Columbus ya, Amerika. Dia pikir dia ada di India, makanya dia sebut orang-orang penduduk Amerika itu adalah orang Indian, ya kan? Nah Amerika juga itu nama dari kawan seperjuangannya, istilah namanya Amerigo Vespucci kan. Nah itulah yang diambil menjadi nama Amerika yang kita kenal sekarang. Jadi Amerika itu ada dua bagian, ada Amerika Selatan, ada Amerika Utara. Amerika Utara itu yang Amerika Serikat tadi. Nah disinilah proses pengembangan ilmu pengetahuan modern, karena orang mengenal Amerika itu sebagai negara adidaya yang mengumpulkan semua ilmuwan-ilmuwan yang dari Barat, Eropa, Asia, Afrika kan banyak nih. Jadi
miniatur dunia itu ya ada di Amerika. Orang dari manapun pasti ada menjadi warga negara Amerika. Bahkan pemateri kemarin juga kayaknya nggak tahu udah ganti warga negara atau nggak. Banyak orang-orang asli Indonesia juga yang pindah warga negara menjadi warga negara Amerika gitu ya. Nah, karena ini dikenal sampai sekarang pun negara adidaya yang memiliki perkembangan pengetahuan yang paling besar di dunia. Kalau ada yang pernah nonton apa tuh film mobil Ford versus Ferrari gitu ya, itu kan sebenarnya yang lagi diceritain itu bagaimana persaingan orang-orang Eropa, Ferrari kan dari Italia, dengan Ford yang dari Amerika yang waktu itu baru-baru muncul. Nah, kemudian ada fase-fasenya, ada Benjamin Franklin, ada Robert E.V. Lilly, itu dari jurnalistik juga, atau humas ya. Kemudian Harold Laswell, ini yang juga kalian pernah pelajari mungkin teori komunikasi. Yang terakhir ada ilmu Scrum. Nah, Scrum ini ya tokoh yang pencetus bagaimana komunikasi itu menjadi sebuah ilmu yang interdisipliner. Jadi banyak syarat ya awalnya. Nah, ini kaitannya dengan tadi dari Yunani Barat ke Amerika. Nah, masuk ke Islam. Islam ini kan sebenarnya pemikiran baru ya. Jadi dibanding Yunani, bahkan Yunani itu kalah tua kalau dibandingkan dengan Mesir kuno atau Cina yang sudah ada jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Kemudian kaum Barat ya, Barat itu ditandai dengan adanya gereja, misalnya agama Kristen abad 1 Masehi sampai abad ke 500-600 menemui Dark Age kan, karena dibatasi oleh penguasa saat itu. Nah, muncullah di tengah, kalau orang Arab sebutnya zaman jahiliyah. Jadi kalau di Eropa itu Dark Age namanya, masa-masa kegelapan. Kalau di Arab ya dikenalnya zaman jahiliyah, sama zaman kebodohan juga. Jadi di mana orang-orang itu menyembah berhala, nggak ada tata aturan norma gitu ya. Yang nggak suka tinggal bunuh gitu kan. Jadi hukum rimba yang dipakai yang kuat yang menang. Nah, pada akhirnya muncul filsafat timur ya, dikenalnya karena lawannya barat tadi timur tengah maksudnya dari bagian Asia. Nah, Quran dan hadis mengajarkan ya, bagaimana segala tindakan manusia itu ada aturannya, ada normanya. Manusia sebagai Tuhan di muka bumi membangun sikap etik positif yang tujuannya adalah mengabdi pada Tuhan, kemudian menjelaskan bagaimana konsep etika moral dan kebaikan yang religius, sifat-sifat jujur, adil, ma'ruf, takwa dan seterusnya. Nah, ini kebetulan nih pas banget ya, pas 12 Rabiul Awal ya, kita ceritanya tentang filsafat Islam. Nabi Muhammad SAW berhasil merubah masyarakat Arab ya, yang saat itu dark age, jadi tengah zaman kebodohan, dengan cara menyampaikan dia ajaran Islam yang menyentuh hati, lantang dan tegas. Jadi lembut tapi tegas. Kalau sekarang kan keras tapi lembek. Kerasnya teriak-teriak, cuman bicara komitmen, bicara ke konsistensi, orang bisa berubah begitu. Tapi dulu cara menyampaikan, jadi orang diajak masuk Islam itu nggak ditundukkan, nggak diberi kebebasan, sampai sekarang pun kan nggak ada pemaksaan untuk masuk agama Islam misalkan. Nah, itu dengan yang dikenal dengan sikap fatonah misalnya kan kalau dalam Islam ada dikenal dengan sidik, tabligh, amanah, fatonah gitu ya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Nah, disinilah sebenarnya kepandaian atau yang orang Yunani sebut itu dengan retorika. Ya mungkin ya kita padanannya dengan retorika, walaupun lebih rigid lagi empat aspek itu. Kalau Aristoteles bilang itu ethos, pathos dan logos, ya orang Islam ngertinya sidik, tabligh, amanah, fatonah gitu ya. Kemudian ya walaupun tidak pernah mempelajari itu, tapi Nabi Muhammad, umat Islam meyakininya dia dibimbing oleh wahyu. Jadi Tuhan yang menuntun dia untuk melakukan hal itu. Jadi banyak hal-hal yang di luar nalar tapi bisa diterima secara akal gitu. Kemudian setelah itu beberapa konsepsi pemikiran aliran Islam setelah Muhammad wafat kan, atau di zaman dia pun banyak karena perbedaan pemahaman. Makanya kalau itu merupakan pemikiran manusia, maka dia akan berpotensi ya namanya kebenaran relatif ya. Jadi tiap orang itu ada potensi berbeda pemahamannya walaupun dengan objek yang sama. Ya.
Misalkan orang melihat warna hitam, ya, oh, orang pakai hitam-hitam nih, apa nih maksudnya? Kan udah bisa beda-beda pemaknaannya. Sebelum yang akhirnya yang pakai itu, kenapa kamu pakai hitam-hitam? Ya karena apa namanya? Saya suka warna hitam, itu aja sih motifnya, bukan ada yang gimana-gimana gitu. Atau karena maksud makna yang lain-lain. Tapi begitulah misalnya contohnya munculnya pemikiran-pemikiran baru Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ada Syiah yang paling dikenalkan Syiah nih. Pemikiran-pemikirannya agak menyimpang dari ajaran Sunni misalnya kan. Nah, itu yang akhirnya berkembang hingga hari ini. Kemudian tokoh-tokoh pemikir Islam banyak banget nih. Ya, Al-Farabi, Ikhwan, Al-Safa, Ibnu Sina, Al-Ghazali, sampai ke Muhammad Iqbal. Di tataran ilmuwan barat juga dia diakui ke handalan, walaupun beberapa aliran Islam menolak keberadaan filsafat ya, karena mereka anggap filsafat itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi Al-Ghazali menggunakan filsafat sebagai alat untuk membuktikan bagaimana dia mendapatkan kebenaran. Nah, di buku itu dijelaskan kan tentang kategori atau turunan-turunan ilmu filsafat. Ya, salah satunya ada ilmu hitung, matematik, fisika, ya, kedokteran. Nah, dia combine itu ilmu mantik ya, ilmu hitung itu juga menjadi syarat bagaimana kita berpikir secara filsuf. Jadi filsuf-filsuf zaman dulu itu yang dikuasai ilmu eksak dulu. Karena dari situlah rasionalitas atau apa ya, sesuatu yang bisa diterima akal dan bisa dibuktikan secara indrawi, pada akhirnya itu membuktikan ya kan. Kayak kita nggak usah nanya Tuhan di mana kan, kita sebenarnya jawab itu ya. Menjawab filsafat ketuhanan kan sebenarnya filsafat yang sudah lama juga, konsep lama, tapi sulit dibuktikan bagaimana menemukan konsep Tuhan. Ya, yang beberapa agama juga mempertentangkannya bagaimana konsep-konsep tentang teologi ketuhanan. Nah, Al-Ghazali menggunakan itu sebagai cara untuk ya jangankan membuktikan adanya Tuhan, kita membuktikan adanya ciptaannya aja itu membuktikan kalau semua ini ada penciptanya gitu. Tentang asal usul alam semesta gitu kan. Tentang bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari itu kan sebuah keteraturan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan-tujuannya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tentang oh filsafat sesat gitu kan, ya tergantung, sama kayak pisau di awal kan kita sudah bahas. Filsafat ibaratkan dua mata pisau ya, yang tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau digunakan secara baik, ya dia akan bermanfaat. Kalau digunakan tujuannya buruk, ya maka dia juga akan mengikuti tujuan dari yang menggunakannya gitu ya. Nah, filsafat timur Islam ini tiga aspek komponen utamanya ya. Ada hikmah. Hikmah itu bahasanya wahyu lah ya. Tapi kalau wahyu itu kan hanya diterima oleh nabi atau rasul. Tapi kalau orang biasa, orang awam ya anggaplah itu hikmah. Jadi ilmu yang berasal dari Allah sang pencipta gitu. Kemudian falsafah itu tujuan ya. Falsafah itu apa? Bukan tujuan, metode manusia yang berpikir, renung dan belajar. Jadi proses mendapatkan hikmah kita itu harus prosesnya begini belajar. Ya. Bisa dia dengan kontemplasi, merenung, ya, belajar, berpikir, itu proses-prosesnya. Karena orang yang bengong ya biasanya jarang dapat hikmah gitu kan. Orang berpikir itu yang bisa dapat hikmah. Yang pada akhirnya itu dia menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi ulama, alim ulama itu kan nggak cuma orang yang paham agama. Kalau sekarang kan alim ulama itu ya kiai aja gitu. Padahal orang-orang yang paham dalam ilmu logika, matematika, astronomi, kedokteran itu dia juga disebut orang-orang berilmu atau ulum al-wail atau secara jamak itu dikenal dengan alim ulama. Ya, jadi nggak terbatas kita pakai sorban, pakai peci, pakai sarung itu kita bisa dikatakan sebagai ulama. Ulama itu kan orang yang berilmu artinya. Alim ulama ya orang-orang yang memiliki ilmu. Gitu ya. Ini konsep dasarnya. Kemudian, nah pemikiran filsafat Islam ya bicara tentang ketuhanan, kenabian dan kemanusiaan, lebih kepada kaidah-kaidah atau bahasan tentang profetik ya. Karena misalnya orang Indonesia sangat ramai ini memperingati lahirnya
apa sang teladan gitu kan, Maulid Nabi nih hari ini misalkan. Nah makanya dia ada dalam satu pembahasan, misalnya filsafat profetik. Profetik itu filsafat kenabian. Kemudian berkembang juga dalam ilmu-ilmu kalam, usul fikih, tasawuf gitu kan, dan lain-lain. Filsafat Islam menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal manusia, tadi ada hikmah, ada falsafah gitu. Jadi tangga nurun itu wahyu atau hikmah tadi. Tangga menaik itu ya upaya manusia yang dilakukan untuk mendapatkan itu yang kita kenal dengan belajar atau berfilsafah, berfilosofis gitu. Dan lain-lain itu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, tinggal dibaca lagi poin-poinnya tadi ya. Kemudian nah masuk ke perkembangan ilmu komunikasi. Jadi kalau tadi saya cerita perkembangan filsafat, masuk ke ilmu komunikasi tentang tadi dari retorika sampai perkembangannya di Amerika dan Eropa tadi. Nah, abad 20 itu muncul yang menjadi dua momen penting perkembangan ilmu komunikasi, yaitu tentang penemuan-penemuan teknologi komunikasi abad 20-an kan, tentang ada radio, revolusi industri ya, ada benda-benda bergerak ya, media massa terutama teknologi komunikasi itu ada radio, TV gambar bergerak tuh, film hitam putih itu dulu ya. Yang itu diawali dengan Perang Dunia 1 dan 2. Makanya istilah propaganda itu juga berkembang zaman itu karena ada media massa. Nah, periode abad Perang Dunia 2 itu kan abad 40-an ya, tahun 40-an. Jadi kalau Perang Dunia 1 itu Perang Dunia 1 kan tahun 19-an, 1930-an. Kalau Perang Dunia 2 dalam 40-an tuh yang Hitler kalah perang tuh, karena dia nggak bisa menaklukkan Inggris Raya. Yang saat itu Inggris menemukan teknologi komunikasi yang sangat monumental yang kita gunakan sampai sekarang. Ini nenek moyangnya komputer namanya. Di film Imitation Game itu digambarin bagaimana Alan Turing menciptakan mesin yang bernama Christopher yang kita kenal dengan komputer sekarang. Itu yang berhasil memecahkan sandi-sandi perang Hitler ya, Nazi yang waktu itu perang melawan Inggris. Dan pada akhirnya Jerman bisa dipukul mundur karena Alan Turing bisa menerjemahkan sandi-sandi yang dibuat oleh Hitler waktu itu. Nah, itulah munculnya pada akhirnya perkembangan teknologi komunikasi tahun 50-an masuk di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak delay banget ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah udah jauh banget delay. Bayangin kalau informasi itu delay sehari aja udah basi kan. Bayangin dulu kita baca koran, peristiwanya hari ini baru bisa dibaca kemudian sebulan kemudian. Nah, sekarang kan nggak ada yang kayak gitu kan, real time, semuanya real time informasi. Walaupun dari segi teknologi kita masih kalah jauh. Ketika kita bicara iPhone misalnya ya, iPhone 13 atau Android edisi berapa sekarang? Saya lupa udah. Taruhlah 13. Nah, orang-orang Amerika udah mendesain itu di iPhone 30 misalnya. Dia tinggal ini aja kan. Tinggal sesuai jadwal rilisnya kapan. Tiap tahun pasti rilis. Berarti kan 30 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan dia sudah punya rancangan itu. Tapi Indonesia pakai aja belum bisa gitu kan. Nah, ini yang nanti jadi refleksi buat kita dari ilmu-ilmu yang sudah berkembang di dunia saat itu. Kemudian, nah itu sih sampai situ sih kalau materi umumnya ya. Nah, ini periode tradisi retorika tadi juga sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi inti komunikasi itu adalah asalnya adalah retorika, seni berbicara. Ya, unsur-unsurnya etos, patos, dan logos. Bicara komunikasi publik. Nah, ini perkembangannya. Jadi revolusi industri 1 itu tentang tulisan, kedua itu tentang mesin cetak, ketiga itu tentang teknologi komunikasi tadi, sampai hari ini dikenal dengan revolusi industri 4.0 ya bicara telematika, bagaimana teknologi itu bisa menciptakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempermudah hidup manusia sampai hari ini. Nah, kemudian ini tambahan aja ya, materinya seperti sampai tadi, tapi ini tambahan tokoh-tokoh ilmu komunikasi ya. Mungkin ini juga dipelajari dalam teori Laswell ya, komunikasi propaganda, komunikasi politik dasarnya. Kurt Lewin tentang teori komunikasi, kemudian Paul Lazarsfeld tentang efek media massa, Karl Hofland bicara tentang komunikasi persuasi
yang dianggap sampai sekarang komunikasi persuasif itu sebagai komunikasi yang paling efektif, ya, ketimbang komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian, nah ini contoh-contoh yang tadi ya, forerunners atau kelompok pelopor perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, ini ya konteksnya. Jadi ilmu komunikasi itu lahirnya di Amerika. Walaupun kita tadi bahas dari Yunani, Barat, dan Islam, tapi pada akhirnya ilmu komunikasi modern itu berkembang di Amerika Serikat. Kemudian, nah ini di Indonesia, ya, dari tahun 80-an, tahun 50-an, tahun 50-an itu dikenal dengan publisistik. Ya, mazhab kontinental itu ya mazhab-mazhab Barat ya, negara-negara kontinental. Nah ini tokoh-tokohnya. Kemudian akademi pertama yang menyelenggarakan itu Akademi Ilmu Politik di Jogja tahun tahun 49 ya, tahun 50-an awal, yang menjadi cikal bakal Visipol UGM. Jadi yang paling tua itu ya di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM yang sampai sekarang juga masih ada ilmu komunikasi. Siapa tahu mau ada yang lanjut S2, S3 di sana ya lumayan keren ya kampusnya. Kemudian ISIP juga tahun 49 tuh. Jadi kalau tahu dulunya tuh namanya Perguruan Tinggi Jurnalistik ya di bawah Ayam Suhud yang kemudian berubah nama jadi Sekolah Tinggi Publisistik dan sekarang dari tahun 55 menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada yang kenal? Ada yang tahu lokasi di mana? Di Lenteng Agung ya, dekat ya sejajaran sama UI lah. Di Lenteng Agung, dekat perbatasan Depok. Nah ini kampusnya Adinoya, terus Karni Ilyas itu sekolahnya di sini nih. Jadi banyak alumni-alumni yang berhasil di dunia jurnalistik sendiri ya. Kemudian di UI itu baru tahun 59 dalam jurusan program studi publisistik yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora atau Ilmu Pengetahuan Masyarakat. Dan sejak tahun 81 berganti menjadi Departemen Ilmu Komunikasi yang ada dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sampai sekarang. Beda dengan UI, Unpad itu tahun 60 ya, setelah UI beberapa tahun ya. UI kan tadi tahun 59. 1 tahun lah setelahnya Unpad mendirikan Fakultas Jurnalistik dan Publisistik yang kita kenal dari tahun 83 itu menjadi Vkom. Jadi kampus negeri pertama yang punya Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya. Kemudian Unhas, UPDMB itu Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama yang di Jakarta ya, yang pernah tahu ya. Itu salah satu pelopor-pelopor kampus yang menyelenggarakan Fakultas Publisistik ya, atau Ilmu Komunikasi sekarang. Terus ada Unhas tahun 61, tahun 67 ada Visip Undip di Semarang. Nah ini S1, S2, S3-nya, ini masukannya ya, jadi ini tambahan aja nanti boleh baca. Sebenarnya arahnya mau kemana sih ilmu komunikasi ini ya? Kalau di kampus-kampus lain hari ini konsentrasi ilmu komunikasi itu ada humas, ada jurnalistik, ada manajemen komunikasi, periklanan, penyiaran, komunikasi bisnis sampai ke pemasaran. Udah aja nih. Oke, sebentar ya, kita dengerin azan dulu karena ini deket banget. Sambil dibuka-buka lagi tuh ininya, bagian-bagiannya. Bentar ya. 11.40 kan tadi.
Oke. Lah, kok begini jadinya. Kelihatan nggak? Tadi sampai mana ya? Oke, ini. Masih kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, tadi sampai sini ya. Bentar lagi nih. Nah, ini yang kalau di apa? Perguruan Tinggi Islam PTAI ya, agama Islam itu istilahnya komunikasi dan penyiaran Islam. Sama sih sebenarnya. Ada 50-an perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Kayak UIN gitu ya, STAIN, YIN itu juga ada. Kemudian prospeknya apa? Nah, ini tinggal dibaca aja lah. Bagaimana inti tren riset ya. Di arahnya sih sebenarnya ke sana nanti. Jadi nanti saya jelaskan lagi lah. Cuman di pertemuan selanjutnya aja. Kemudian, nah bidang-bidang kajian dalam ilmu komunikasi. Menurut asosiasi ini ada banyak. Jadi siapa tahu ada yang mau minat lanjut studi kan. Setidaknya tahulah kajian-kajian ini di dunia komunikasi ini digunakan gitu ya. Terutama tentang media dan globalisasi, kemudian tentang media baru dan media lama old ya.
tentang gender, tentang pemuda, tentang etik, tentang demokrasi, development ya, komunikasi pembangunan sampai komunikasi budaya dan seterusnya. Kemudian juga ada animal communication, ini yang jarang orang lirik ya, karena bicara komunikasi itu stigmanya adalah kalau nggak jadi jurnalis ya jadi humas. Padahal ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan animal communication, misalnya kan kalau bicara Discovery Channel ya, ya gimana kita mendapatkan perilaku hidup binatang ya, animal gitu, hewan dalam sebuah karya liputan jurnalistik misalnya kan. Nah, itu kan kita harus memahami juga bagaimana perilaku-perilaku mereka. Kemudian interpersonal, organisasi, bicara komunikasi publik, ya, komunikasi lintas budaya, kemudian telekomunikasi ya, bicara penggunaan alat-alat telematika dalam ilmu komunikasi itu juga penting. Terus yang lain ini banyak, tinggal dibaca lagi ya. Ada komunikasi kesehatan, komunikasi seni, komunikasi media, gitu kan. Banyak. Itu tinggal dibaca. Baca aja nih sebagai tambahan aja. Tadi sudah dari yang retorika aja sih intinya, yang tadi sejarah. Kemudian di Rusia, kan Rusia yang sebagai negara kompetitornya Amerika nih ya, ini juga berkembang. Jadi siapa tahu ada yang minat juga melanjutkan di Rusia, kan banyak tuh, banyak beasiswanya sebenarnya. Cuman orang pusing bahasanya karena orang Rusia nggak mau pakai bahasa Inggris ya. Kita harus belajar juga bahasa Rusia untuk dalam kajian-kajian komunikasi itu juga. Kemudian gelar akademik, nah ini juga yang buat tambahan aja. Ini harusnya sih materi ospek nih. SIKOM ya, untuk ilmu komunikasi sekarang rata-rata udah SIKOM. Kalau dulu ESOS ya. Kayak ada beberapa dosen-dosen itu yang masih ESOS, SOSI gitu. Kalau sekarang rata-rata udah SIKOM. Kalau magister itu ada yang MIKOM, masih ada juga yang banyak yang MSI. Terus doktor hanya satu ya PhD kalau di luar negeri, kalau di Indonesia DR doktor. Kemudian sarjana-sarjana ilmu komunikasi itu ada yang PR ya mungkin nanti ada keterangan kayak gini. Kalau di ekonomi mungkin udah SM, sarjana manajemen, udah nggak ekonomi lagi. Ada SAK, sarjana akuntansi. Tapi ya tergantung itu kebijakan dari si penyelenggaranya. Oke, sampai situ aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Materinya udah ada semua di Classroom, tinggal dibaca lagi. Intinya sih yang tadi aja saya cerita dari buku ini ya, tinggal dibaca lagi lebih lengkapnya tentang sejarah pemikiran filsafat dari Yunani Barat dan filsafat Islam, dan perkembangan ilmu komunikasi dari awal berdirinya sampai sekarang yang ada di Indonesia, saya tambahin tadi. Jadi buat input ataupun ya buat pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang perkembangan ilmu komunikasi tadi. Jadi jangan sampai kemana sih arahnya ini filsafat komunikasi gitu. Jadi malah kita harusnya tahu dari bab ini ya, dari bab awal kita bicara filsafat, karena kita membicarakan tentang tujuan. Tujuan dari filsafat itu sendiri, di mana setiap bidang ilmu itu ada filsafat. Sebentar. Oke, ada yang nanya nih, siapa nih? Helena, bagaimana seseorang bisa dianggap sebagai filsuf? Gak usah sekolah jadi filsuf ya. Yang kalau mau nyari sarjana harus sekolah, tapi kalau jadi filsuf mah nggak usah. Yang penting apa cirinya kemarin kita bahas. Yang penting mikir, otaknya dipakai. Nah itu udah jadi seorang filsuf. Apa yang dicari? Ya kebenaran. Kebenaran dalam hal apa? Ya yang tidak melanggar kaidah kebenaran yang lain. Kita mengatakan bahwa gaya gravitasi lah ya. Newton itu kan menemukan gaya gravitasi, melemparkan sesuatu dari atas ke bawah, ditarik ya, ada gaya tarik bumi. Oh, ternyata ada fenomena yang bertentangan. Kan kalau hukum Newton, benda yang dijatuhkan dari atas maka akan
jatuh ke bawah, gitu kan? Ya simpelnya itulah, katakanlah seperti itu. Tapi kok pesawat malah bisa terbang gitu? Kenapa tuh? Kan dua fenomena yang berbeda tuh. Kalau dalam ilmu sosialnya gimana tuh nemuin case kayak gitu? Hah? Nah, itu kan maksudnya cara berpikir filsuf kan gitu ya. Jadi nggak taken for granted gitu. Pak, kenapa sih teman saya kok nilainya A, kok saya E? Padahal saya sering masuk. Belajar juga. Tapi kok hasilnya beda gitu. Prosesnya sama tapi hasilnya beda. Sehingga kita mempelajari cara belajar orang yang sudah berhasil duluan gitu. Baik guru itu di Gugu dan Titiru artinya dia sudah memiliki pengalaman yang lebih baik dari kita yang belum pernah. Jadi berguru itu sama orang yang sudah berhasil, bukan orang gagal kita jadiin guru. Gitu. Belajar gagal dong ya. Ada yang gitu. Oh saya pengen belajar sama ini dah orang yang paling gagal sedunia. Bisa kita belajar gagal dari orang-orang gagal gitu kan. Maksudnya kenapa sih dia merasa gagal gitu kan? Karena di hidupnya cuman apa ya istilahnya? Rebahan gitu, rebahan. Apa sih namanya punya cita-cita tapi nggak dikerjain gitu kan. Menunda-nunda, oh itu yang menyebabkan dia jadi gagal. Nah, bagaimana kita mengambil meanings of life-nya gitu ya, makna hidupnya ya kita kalau nggak mau jadi dia jangan kayak dia gitu. Tapi kalau teladan beda lagi nih, misalnya oh katanya sekarang nih banyak-banyak sholawat lah ya karena ini bulannya bulan Maulid misalnya kan. Tiap perayaan Maulid dia datang gitu kan. Tapi pas waktunya ibadah malah nggak datang gitu kan, atau datangnya hanya waktu-waktu itu aja gitu, waktu rame-rame orang baru datang, selebihnya ya enggak. Padahal wujud bentuk meneladani Rasul ya mengajari menjalankan ajarannya gitu. Nah itu artinya kalau orang itu berpikir benar, dia nggak mengalami yang dikenal dengan dalam istilah komunikasi itu adalah disonansi kognitif. Ya, misalnya ada yang merokok di sini. Kalau ditanya, apakah kita mau sehat? Mau. Apakah kita mau pintar? Mau. Kalau mau sehat, kenapa masih merokok? Emang merokok membuat kita sehat? Nah, itu kan, oh, disonansi kognitif tuh. Ada miss, kan? Apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan. Sama, kayak kita mau pintar, mau. Tapi malas belajar, malas kuliah, malas baca buku. Tapi maunya pintar, mau. Kalau ditanya mau bodoh nggak? Nggak ada orang ditanya mau bodoh, apalagi kalian pada kuliah sekarang. Gitu contohnya ya. Jadi cari guru yang banyak. Kalau orang ulama-ulama dulu tuh, filsuf-filsuf dulu, gurunya banyak. Misalnya Plato, gurunya Aristoteles, gurunya Plato. Plato punya guru namanya Socrates dan seterusnya. Kalau di nasab ilmu agama tuh, ilmu itu harus bersambung ke nasab yang punya ilmu, Rasul. Gitu kan. Makanya tuh ada istilah ijazah-ijazah. Ijazah itu apa ya namanya? Ijazah itu ya bukan ijazah selembar ya, tapi nasab ilmunya. Misalnya kalian pernah ketemu Wilbur Scrum belum? Belum. Tadi yang Bapak ya nanti cari ya Wilbur Scrum itu teorinya apa sih? Kan lagi udah belajar teori dong. Kalian gak usah jauh-jauh ke Amerika. Ke saya juga udah ketemu nasab ilmunya. Karena saya dulu diajar sama Prof. Alwi Dahlan. Coba cek tuh Alwi Dahlan. Profesor Dr. Alwi Dahlan. Itu doktor ilmu komunikasi pertama di Indonesia. Dan dia belajar langsung dengan Prof. Wilbur Scrum. Jadi secara nggak langsung sama dong, kita juga ketemu nih. Gitu. Jadi cuman dua generasi doang kan kita bisa ketemu sama dia. Siapa? Ada yang kenal ini Cristiano Ronaldo? Oh kita cuman kalau saya misalnya ketemu cuma 2 layer lah, anggaplah kayak tadi kan. Ya kan? Misalkan siapa? Saya punya dosen itu pernah ketemu Cristiano Ronaldo. Oh jadi saya juga kenal dong sama Cristiano Ronaldo. Atau punya temen ya kan? Jadi nggak usah kitanya langsung. Ya. Jadi ya tadi balik lagi ke filsuf ya, mintanya pertanyaannya tadi tentang bagaimana seseorang bisa dianggap filsuf. Ya ketika seseorang itu mulai berpikir, itu aja sih. Ya kan? Ciri kita menjadi manusia seutuhnya kan kita dengan berpikir.
Ya udah, ketika manusia berpikir, disitulah dia menjadi seorang filsuf, manusia seutuhnya. Jadi jangan berhenti berpikir. Itu aja sih. Gak usah ribet-ribet lah, kalau ribet panjang. Jadi kalau mau jadi filsuf harus paham namanya etos, patos, logos. Harus paham ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti dengan sendirinya lah ya. Kalian juga akan membutuhkan itu. Jadi saya nggak mencekoki kalian dengan teori-teori, tapi ketika kalian butuh, Pak, saya mau jadi filsuf. Nah, ya kan? Oh, berarti apa yang harus dipenuhi menjadi seorang filsuf gitu. Nah, minimal kita selesai ini materi-materi yang ada di semester ini, minimal kalian jadi filsuf. Lebih lanjut lagi, kalian bisa jadi ahli filsafat. Kayak dulu, ada yang kenal Gus siapa? Gus Baha, Udin Nur Salim, ada yang pernah dengar? Itu filsuf tuh sebenarnya. Oh, udah kelasnya lebih jauh lah itu. Saya juga masih belajar tuh sama ulama-ulama itu. Hafalannya buset dah. Kita hafal juz 30 aja susah ya. Dia di luar kepala tuh, 30 juz. Beda ya, juz 30 sama 30 juz dibalik doang. Panjangnya beda ya kan. Dia cita-citanya waktu kecil apa? Jadi wali. Gimana sih jadi wali? Kok wali itu keren ya gitu. Nah, dia penuhi tuh syarat-syarat jadi wali. Hafal kitab, hafal ilmu-ilmu fikih, ya kan? Dalam konteks agama kan, dalam wali dalam agama Islam. Jadi kita harus punya cita-cita itu. Kalian punya cita-cita apa? Jadi filsuf. Ya minimal kalian mikir. Simpel aja. Mau jadi ahli filsafat? Oh, turunannya lagi. Filsafat semua orang tuh kalian kuasai. Ada yang paling gampang sekarang. Kalau dulu kan kita harus baca buku. Kalau sekarang kan tinggal dengerin YouTube aja. Kalau mikir tuh enak. Kayak siapa? Ntar saya kirim deh ininya. Kayak tadi Gus Baha ada. Terus Dr. Fahrudin Faiz. Ada yang pernah dengar? Luar. Ada pernah dengar? Dr. Fahrudin Faiz. Ini biasanya yang dikutip-kutip sama mahasiswa-mahasiswa melankolis nih. Jadi kata-katanya jadi status. Nah, ketika kalian nulis status juga sebenarnya kalian sedang berfilsuf walaupun ngutip kayak Sapari Djoko Damono misalnya. Aku mencintaimu dengan sederhana, ya, seperti ya gitu. Jadi sederhana doang. Aku mencintaimu dengan sederhana. Oh, sederhana apa nih? Rumah makan. Kalau di depan ada namanya apa? Namanya apa tuh? Saya lupa, warung Padang. Begadang gitu kan. Kalau orang nyebut sederhana itu warung makannya, aku mencintaimu dengan begadang gitu. Ada yang bisa bikin puisi gitu. Tiap malam gue begadang memikirkannya gitu. Jadi kata-kata itu sebenarnya proses aktualisasi kalian dalam berpikir. Makanya ini saya ngasih contekan nanti. Bagaimana kita membuktikan kita punya otak? Nah, salah satu nanti saya ceritain. Tapi nanti kita bahas di minggu depan aja deh, kelompok 1 ya. Biar lebih seru. Siapa nih kelompok 1 nih minggu depan nih? Ada udah disiapin. Ini udah saya kirim semua ya di apa namanya? Saya cek dulu nih. Ya, bisa. Ini Siti Nur Aisyah, Fahri Fadilah, Dai Muhammad, Yolanda Yuliani, Milyuna Rahma. Itu ya, kelompok buat kelompok 1. Silakan disiapkan nanti materinya. Makalah dan PowerPoint ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada kendala lagi. Minggu depan sudah seperti biasa itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, saya cuma mau konfirmasi dong, Pak. Ya. Itu untuk yang naik di blog itu resume atau materi buat buat pertemuan selanjutnya ya, Pak? Yang mana? Yang buat naik setiap minggu di blog. Sebelum misalnya hari ini kita bahas tentang pemikiran filsafat nih yang tadi saya bahas. Harusnya kalian udah publish sebelum pertemuan ini. Jadi kalau minggu depan, jadi ngerti nggak tujuan saya
minta kalian publish sebelum pertemuan, itu biar kalian minimal baca dulu materi itu. Jadi nyambung nih kalau diskusi. Kalau sekarang kan kayaknya saya sendiri yang ngomong aja nih. Jadi nanti mah udah tinggal nanya aja, saya tinggal nanya aja. Atau kalian nanya dulu deh. Tapi polanya saya nggak intervensi ya. Artinya tadi kayak saya tadi buka pakai slide gitu. Ya udah kalian kelompok 1 nanti mulai kayak gitu. Dengan biasa dibuka, ada pertanyaan dijawab, kalau nggak kejawab atau belum bisa jawab, nanti saya bantu jawab, tapi di akhir. Jadi saya memberikan kesempatan buat kalian untuk learning by doing gitu. Kalau yang tadi kan kalian lihat, kalian dengar gitu kan. Ini prinsip belajar juga sih, seperti visual. Kalian lihat, kalian dengar, kalian ikut gitu kan. Tapi ya kalau nggak dipraktikin nggak bisa. Bagaimana cara menjelaskan materi yang serumit itu? Kalau tadi udah dalam bentuk cerita kan enak tuh memahaminya kan. Tapi kalau bacanya pusing. Nah saya minta kalian merefleksikan itu dalam presentasi, dalam diskusi. Jadi dibiasakan. Karena apa yang kita baca pada akhirnya nanti kita dituntut untuk merefleksikan itu dalam presentasi, ya dalam seni berbicara tadi di depan kelas lah minimal kan. Nah, itu melatih kalian untuk terbiasa berbicara di depan umum gitu nanti. Ya. Jadi jangan ditanya melipir gitu ya. Kayak sekarang nih kan pada off ini kenapa nih? Pada sholat zuhur kali ya. Makanya saya nggak suka tuh kalau siang-siang nih banyak kendalanya. Jadi mending sekalian pagi atau sore yang nggak ngejeda waktu-waktu kritis ya. Yang tadi kenapa saya minta jam 10? Maksudnya tadi saya ada kuliah jam 9 tadi ya. Awalnya sih jam 1 jadwalnya, tapi saya minta agak geser ke pagi jam 9. Tapi kalian ternyata ada kuliah, makanya kalau jam 10 mah bisa bareng tuh sama kelas yang lain. Tapi karena kalian ada kuliah, jadi saya nggak mau ganggu, ya udah selesaiin aja dulu kuliah. Ternyata saya baru selesai, kalian udah selesai juga. Jadi saya minta jeda waktu tadi. Itu ceritanya. Jadi tadi apa Ren? Jawab apa pertanyaan? Saya lupa sampai. Oh, publish ya. Materi itu misalnya minggu depan ya semua harus nyari materi ontologi komunikasi. Jadi bukan yang presentasi doang. Bedanya cuman yang presentasi itu kelompok itu dia buat makalah ya sama PowerPoint itu aja. Kalau yang lain buatnya bukan makalah PowerPoint tapi publish di blog masing-masing sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Kan nanti saya lihat dari timeline-nya aja, dari waktu kalian posting. Tuh. Nanti juga terbiasa, nggak apa-apa yang ada dulu, tapi ya rutin aja dulu. Makin lama makin banyak yang bisa jadi bahan ya. Sebenarnya saya bosan juga cerita ini dari kelas yang satu, kelas yang lain. Saya kayak mending di record ya tadi. Kalau di record nyaman nggak? Saya sih nggak nyaman lihat ngelihat orang gitu. Prosesnya juga panjang tuh bikin record yang layak tayang gitu. Yang bisa gitu. Kadang beda lah, beda. Kalau tutorial mungkin ya. Kalau ini tutorialnya tutorial otak gitu, tutorial berpikir. Gimana cara berpikir yang benar? Recording. Kenapa? Ada lagi pertanyaannya? Mungkin cukup Pak. Oke, kalau sudah ya sejam lah ya, udah sejam. Jadi terakhir saya sambil ngabsen aja deh. Silakan dibuka dulu ininya. Tuh tadi ada yang dibuka. Kalau enggak saya bicara sendiri ya. Kenapa kalau di Zoom lebih ini ya, lebih boros paketnya? Man saya 4 kelas di Google Meet mulu, jadi nggak kelihatan mukanya. Kalau tadi saya presentasi itu saya nggak lihat kalian. Makanya kalau di Zoom bisa, ya lebih mudah lah ya.
Ntar saya sambil ini karena absennya kemarin ya. Tiga c ya? 3C itu Ade Novia Rahma. Ade Hadir Pak, hadir. Mustaqim. Mustaqim ada? Hadir, Pak. Ngapain Mustaqim? Sholat. Siti Nur Aisyah. Hadir Pak. Husnul Khosyah. Hadir Pak. Bishir Syauqi. Hadir, Pak. Fahri Fadilah. Hadir, Pak. Salwa Maulidina. Hadir Pak. Ihwan Rendi Saputro. Hadir, Pak. Amanda Eka Nur Oktaviani. Amanda? Ada? Belum ada. Endang Safitri. Endang hadir Pak. Eroh Humayroh. Eroh ada? Hadir Pak. Cantika Mega Rahayu. Hadir Pak. Hannah Sazidah. Hadir Pak. Elena Mufti Sartika. Hadir Pak. Ilham Rahmatullah. Siapa tuh Amanda tadi? Mana? Ilham Rahmatullah ada, Pak. Amanda ngechat ya. Amanda yang mana sih? Saya belum lihat namanya. Kalau suaranya nggak muncul, bisa raise hand nggak? Di sini bisa raise hand nggak sih? Ah, oke. Bisa, Pak. Terus ininya nggak ada juga itu Amanda? Apa? Kenapa error semuanya? Nggak ada suaranya. Gimana nanti presentasi? Itu Ilham dia sudah raise Rahmatullah. hand, Pak. Kenapa? Amanda udah raise hand, Pak. Udah, ya. Udah. Ilham Rahmatullah. Hadir, Pak. Oke. Iya, tadi camp-nya menutup juga, saya nggak tahu di mana adanya. Siti Munawaroh. Hadir Pak Siti Munawaroh. Friska Kusuma Wardani. Hadir Pak. Wisnu Maulana Malik Ibrahim. Wisnu. Hadir, Pak. Siapa? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Afrizal. Hadir, Pak. Anis Sundari. Hadir Pak. Helmi Surya Pradana. Hadir, Pak. Ilham Herda Fauzi. Ilham. Iya, Pak. Hadir, Pak. Vika Devintasari. Vika hadir Pak. Dai Muhammad Damara. Hadir, Pak. Gary Febio Harisma. Hadir, Pak. Afnan Alifian. Hadir, Pak. Mana Afnan? Hadir. Anissa Fadiah. Hadir Pak. Mana Anissa? Ini ada dua nih Anissa. Anissa Fadiah. Rufaidah. Saya Pak.
Oke. Kok nggak langsung nongol di satu ya? Anissa Rufaidah. Hadir, Pak. Sarah Salsabila. Sarah? Gimana nih? Belum nyaut. Yolanda Yuliani. Hadir, Pak. Milyuna Rahma. Hadir, Pak. Diva Sevia Brilianti. Hadir, Pak. Anissa Wulandiari. Ada 3 berarti ya. Hadir, Pak. Ini manggilnya gimana nih? Anissa semua nih. Untung nggak satu geng ya. Satu geng nggak? Atau satu kelompok nggak? Enggak, Pak. Anissa semua. Ahmad Pucuk. Maksum. Pucuk. Nggak ada ya? Belum ada. Faisal Ibrahim. Hadir, Pak. Panggilnya siapa, Sal? Baim. Isal. Bisa. Ya untung Saya- beda. Saya nggak dipanggil Faisal kok, tenang aja. Nama depannya doang. Siapa? Sofia Nur Afida. Sofia baru join. Faiz Abdul Fatah. Hadir, Pak. Siti Sadiah Rahma. Hadir, Pak. Siapa yang belum tadi? Ada belum dipanggil? Ahmad Pucuk udah di absen. Mana Pucuk? Oh, Ahmad doang. Oh, Sofia, kenapa Sofia lagi? Camnya bermasalah juga. Camnya coba buka on cam. Ntar di akhir saya capture ya buat bukti. Saya share juga di grup nanti. Sofia Nur Afida ada tadi. Siapa yang belum? Sarah Salsabila. Sarah ada nggak sih? Ini ada nih, mana nih? Lagi ngapain dia orangnya? Saya nggak tahu kalau dipanggil kagak nongol, cuma kagak ada mukanya juga ya. Saya kosongin dulu nih. Yang belum berarti cuma Sarah Salsabila. Yang lain katanya ada berapa? Ini berapa orang sih? 40. Ada 1 orang yang belum dipanggil berarti. Atau ada yang pakai 2 device. Helmi ada tadi. Si Takim, Pak, 2 device dia biasanya, Pak. 2 device cuman dua-duanya mati, ngapain pakai 2-2? Jangan keseringan on cam, off cam, nanti saya nggak kenal. Saya kenalnya cuma yang sering nongol aja nih, Bishir, terus Helena, Faisal Ibrahim nih. Yang lain yang separuh juga bingung nih. Bingung dah, matanya doang separuh. Segini, bayangin kalau saya presentasinya tadi begini kan. Ya, ada komodor ya. Ya sekali aja, saya nggak minta on terus kok. Kalau lagi saya presentasi ya nggak apa-apa di off. Cuman kalau udah diskusi gini ya di ini ya dibuka aja, nggak lama kok. Biar kenal juga. Kemarin pengalaman nih, saya di fakultas banyak yang nyapa. Pak, siapa saya nggak? Mungkin dulu saya ngajar dia, cuma saya nggak kenal dia. Itu merugikan kalian ya, karena ada istilah tak kenal maka ta'aruf ya kan. Ya kenalan maksudnya. Kalau nggak kenal, ya gimana, ngapain orang nggak kenal ya kan? Ya kan? Padahal tugas manusia, tujuan manusia itu salah satunya tugasnya ya saling kenal mengenal. Ini masa on off cam mulu. Kalau nanti on apa offline nanti coba mukanya on cam dulu mukanya ya. Ditempelin ini nanti ya masker sama face shield, jadi pakai kacamata hitam juga nanti. Makin aja saya nggak tahu. Itu ya. Nah, ada etika-etika di online juga. Kalau sekali 2 kali boleh lah, tapi nanti saya cek kalau mati mulu ini ada apa nih orang ya. Apalagi yang tadi saya panggil nggak nyaut, nggak tahu mukanya nggak ada, suaranya nggak ada kan.
Atau ngechat juga enggak kan? Saya bingung menilainya. Kalau Sofia tadi sudah, oke. Yang Sarah tadi saya belum lihat chatnya dan lainnya. Oke, apalagi ya? Oke, kalau bisa di on cam. Tinggal penutupan nih. Kalau sudah, saya tutup dulu ya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.